Saudara-saudara, sekarang kita akan membaca bersama-sama dari kitab suci Efesus pasal ke-6, pasal yang terakhir dari kitab tulisan Paulus kepada orang Kristen di Efesus. Kita membaca bersama-sama Efesus pasal ke-6, dan kita akan membaca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ayat pertama sampai ayat ketiga, saya minta semua yang di bawah 30 membacanya. Ayat 1 sampai 3 dan ayat 4 yang sisanya membaca. Hai anak-anakku, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anak, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Semua membaca sekali lagi, ayat 1 sampai ayat 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bagian ini adalah bagian yang sangat penting dan merupakan bagian yang begitu berpengaruh di dalam pembentukan masyarakat seluruh umat manusia. Tetapi kalau kita melihat bahwa ada terjemahan yang lebih teliti dari bahasa Indonesia, maka kira-kira saya bacakan demikian. Kamu yang menjadi anak-anak, biar kamu taat kepada orang tuamu di dalam Tuhan. Karena melakukan demikian adalah sebenarnya seharusnya patut bagimu. Hormatilah akan orang tuamu, ibu bapak, supaya kamu boleh mendapatkan berkat di dalam dunia, memperoleh umur yang panjang. Ini merupakan sesuatu perintah pertama yang di dalamnya mengandung janji Tuhan. Sedangkan kamu yang menjadi bapak-bapak, janganlah menimbulkan kemarahan anak-anakmu, tetapi haruslah engkau mengajar mereka dan dengan segala ingatan, peringatan, dan didikan yang baik untuk membesarkan mereka. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami sudah membaca bagian firman-Mu pada hari ini. Sekarang Tuhan, bacalah hati kami. Kami sudah membuka buku-Mu. Sekarang bukalah pikiran kami, sehingga kami tidak bisa hidup dengan baik tanpa pencerahan dari firman Tuhan sebagai cahaya yang menembusi awan gelap masuk ke dalam hati sanubari kami masing-masing. Dengar doa kami dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, minggu yang lalu kita berbicara tentang hubungan antara suami istri. Ini merupakan hubungan yang paling penting di dalam pembentukan masyarakat. Dan di dalam semua yang kita pelajari di kitab suci, tidak ada satu perumpamaan yang lebih penting dari perumpamaan, di mana ini merupakan sesuatu persamaan yang dikatakan oleh Paulus, rahasia antara Kristus dan gereja. Saudara-saudara, hubungan gereja dengan Kristus ditulis di sini adalah seperti suami dan istri, istri dan suami. Itulah sebab pada waktu kita melihat keluarga yang gagal, kita mengetahui kebudayaan itu sudah mau hancur. Kita melihat kalau keluarga sudah tidak lagi bisa dipertahankan sebagai satu institusi yang membentuk masyarakat, maka masyarakat itu mulai menjadi rapuh dan hancur. Saudara-saudara sekalian,
Di dalam pikiran daripada Sorokin dan Spengler, mereka pun memikirkan demikian. Dan jikalau sesuatu kebudayaan menuju kabar peradaban, dan peradaban itu mementingkan materi, maka peradaban yang menjadi puncak kebudayaan itu justru memusnahkan dan memulai sesuatu kebinasan dari kebudayaan itu sendiri. Dan saudara-saudara, orang-orang yang begitu pandai tidak menganalisa kebudayaan, mereka melihat pada waktu kebudayaan menjadi sesuatu peradaban yang bersifat materialistis, disitulah kehancuran mulai. Saudara-saudara, itu sebab mengapa banyak keluarga yang pada waktu miskin, mereka masih mempunyai kerohanian, iman, dan kemesraan yang lebih mendalam, ditimbang mereka sudah menjadi kaya, dan mereka boleh beli apa saja asal mereka mempunyai uang. Dan pada waktu mereka mempunyai segala sesuatu, justru keeratan antara batin dan batin itu menjadi longgang dan menjadi bahaya. Saudara-saudara, dilahirkan di dalam keluarga orang kaya tidak lebih berbahagia dari dilahirkan di dalam keluarga yang miskin. Saudara-saudara, mempunyai segala sesuatu tidak berarti lebih baik daripada engkau tidak mempunyai segala sesuatu, tetapi mempunyai niat perjuangan untuk menembusi kesulitan, mencapai kesuksesan di dalam perjuangan pribadi. Saudara-saudara, dan kita melihat keluarga kalau rontok, sistem kekeluargaan kalau rusak, maka masyarakat itu mulai rusak. Saudara-saudara, Sorokin mengatakan abad ke-20 delima dan krisis yang terbesar di dalam abad 20 justru bukan bom atom, bukan nuklir, tetapi adalah karena cinta sejati sudah tidak lagi menjadi inti yang paling penting di dalam kekeluargaan. Sehingga suami istri ada seks, tapi bukan karena cinta. Bapak, ibu, dan anak adalah sesuatu hubungan kedagingan, tapi bukan cinta sesungguhnya. Dan masyarakat digoncangkan karena cinta yang sejati sudah pergi daripada masyarakat manusia. Saudara-saudara, bom atom bisa menghancurkan semua rumah, tetapi keluarga yang rusak menghancurkan batin seluruh umat manusia. Itu sebab kita kembali kepada firman. Karena di dalam firman kita mendapatkan prinsip yang paling dasar dan fondasi yang paling kuat untuk mentegakkan hidup secara pribadi maupun hidup secara masyarakat. Saudara-saudara, sebagaimana Kristus mengasihi akan gereja dan menyerahkan diri demi mengkuduskan dan menyempurnakan gerejanya keluar daripada segala penyakit yang cacat celah itu, maka demikianlah suami mengasihi istri dan istri mempersiapkan diri seperti mempelai yang suci menunggu akan mempelai yang akan datang menikahinya. Saudara-saudara, demikian Kristus telah mati bagi kita, Kristus telah menebus kita, Kristus telah menyerahkan diri untuk kita, Kristus telah menyerahkan, telah mengalirkan darahnya demi membersihkan kita, dan kita dipersiapkan menjadi mempelai yang suci menunggu kedatangan Dia. Saudara-saudara, hubungan antara suami dan istri seperti gabungan gereja dengan Kristus itu bersifat kekal, bukan sementara. Bersifat misterius, bukan semua bisa dimengerti dengan daya pemikiran manusia. Itu bersifat organik, bukan satu sifat mekanik, saudara-saudara. Dan itu adalah satu gabungan yang rohania, bukan satu gabungan yang material saja. Jikalau suami istri bergabung hanya karena perlu uang, perlu seks, maka itu sama seperti antara binatang dan binatang hidup bersama. Saudara-saudara, suami dan istri bersatu karena kita mau mengerti bagaimana Kristus hubungannya dengan gereja, dan bagaimana gabungan gereja di dalam Kristus. Union with Christ is mysterious, is eternal, is spiritual, and is organic union. Satu union yang organik, satu union yang spiritual dan kekal. Sesudah begini, maka suami istri yang belajar dari Kristus, yang bergabung dengan Kristus, yang bersatu di dalam Kristus, boleh menjadi bapak ibu orang lain yang dilahirkan melalui mereka. Saudara-saudara, tidak ada ajaran di luar kitab suci yang lebih tinggi, lebih dalam, lebih tepat, lebih akurat, lebih sempurna dari apa yang sudah Tuhan beritakan kepada kita melalui hamba-hambanya dalam perjanjian lama dan perjanjian baru.
Mengapa Paulus mengatakan terlebih dahulu tentang hubungan suami istri, baru bicara tentang ibu, bapak dan anak-anak? Karena ini urutannya. Urutan ini mengandung satu prinsip, perintah dari Tuhan Allah yang tertinggi harus ditaati oleh orang tua. Lalu orang tua memberikan perintah yang harus ditaati oleh anak-anak. Jikalau orang tua tidak taat kepada Kristus, maka perintah mereka sering tidak ditaati oleh anak-anak. Nah, saudara-saudara, di sini kita malah lihat ada satu chain of authority, sesuatu ordo daripada kekuatan kuasa, satu ordo daripada ketaatan, di mana Alkitab mengatakan Allah adalah kepala Kristus, Kristus adalah kepala gereja, dan suami adalah kepala istri, dan ibu bapa adalah kepala keluarga. Ini adalah satu urutan di mana sumber terakhir dan otoritas tertinggi, takhta yang tidak tergoncangkan, itu adalah Tuhan Allah sendiri. Saudara-saudara, mengapa komunisme berusaha mendongkel semua kebudayaan, lalu mengharapkan mendirikan satu masyarakat yang lebih baru, akhirnya hancur sendiri? Karena mereka tidak pernah mengerti ordo yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, jikalau di Eropa Timur semua komunisme dibuang, mereka masih tegak karena masih ada akar kekristenan di dalam kebudayaan mereka. Tapi di Tiongkok, kalau komunisme sudah ditolak dan komunisme sudah ditolak, tidak ada ajaran Tuhan di dalamnya, itu menjadi satu hal yang sangat membahayakan seluruh masyarakat, kebudayaan, dan hari depan daripada sejarah yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, itu semua mari kita kembali kepada prinsip dalam Alkitab. Sekali lagi, the order of authority. Jadi Allah di tempat yang paling tinggi, dan Kristus diutus oleh Allah menjadi contoh bagi segala administrasi dan organisasi. Karena Kristus mutlak taat kepada Tuhan Allah, maka dia mau gereja mutlak taat kepada dia. Dan dengan demikian hubungan gereja dan Kristus menjadi contoh suami dan istri, dan suami istri mutlak taat kepada Kristus, mengakibatkan anak-anak boleh taat kepada mereka. Saudara-saudara, di luar ini tidak ada jalan lain untuk membenarkan akan masyarakat manusia. Psikologi abad ke-20 sudah makin banyak. Tetapi di mana masyarakat makin banyak psikolog, berarti makin banyak penyakit psikologi. Saudara-saudara, di mana majalah psikologi makin banyak dibaca, berarti makin banyak orang memerlukan kesembuhan karena berada dalam sakit. Jikalau kita tidak kembali kepada Tuhan, tidak kembali kepada firman, maka manusia dengan kepintaran yang sebagai hasil rasio yang sudah dicipta dan jatuh di dalam dosa, tidak mungkin bisa membereskan kesulitan yang timbul daripada orang berdosa itu sendiri. Saudara-saudara, maka prinsip itu begitu jelas. Kita harus menggarap dengan segala pengertian kepada akar yang paling dasar, fondasi yang paling hakiki, yaitu Tuhan menjadi dasar keluarga kita. Otoritas Tuhan dan takhta Tuhan berada di dalam rumah kita, sehingga rumah itu boleh berdiri dengan baik untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak tahu di dalam rumahmu hak yang tertinggi siapa. Hak yang tertinggi adalah manusia atau Tuhan. Hak tertinggi adalah uang yang berbicara paling keras, atau prinsip-prinsip firman yang mengatur semua di dalam rumah kita. Saudara-saudara sekalian, Christ is the Lord, the master of our family. Kristus adalah Tuhan daripada keluarga, sehingga bapak itu taat kepada Kristus, ibu taat kepada Kristus, dan di situ sinkronisasi kedua orang ini yang menjadi orang tua memungkinkan mereka mendapatkan kekuatan dan bijaksana untuk mendidik anak-anak. Saudara-saudara, Paulus berkata di sini bahwa kamu yang menjadi anak, kamu harus taat dan hormati ibu bapamu di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, mengapa begitu banyak anak muda berontak kepada orang tua? Karena orang tuanya tidak takut kepada Tuhan. Mengapa begitu banyak perintah yang tidak bisa dijalankan? Karena anak tidak melihat contoh bagaimana orang tua takut dan taat kepada Tuhan. Saudara-saudara, siapa yang tidak suka memakai kekuasaan? Siapa yang tidak suka mempunyai otoritas? Siapa yang tidak suka mengatur orang lain? Anak kecil umur 2 aja, kalau bisa dia mengatur ibunya. Saudara-saudara, men are created to govern, men are created to manage, men are created to do.
Itulah sebab kalau engkau melihat anak umur 1 sudah repot-repot bantu, bikin makin lama makin bantu makin repot, jangan heran. Karena manusia itu tidak bisa diam. Manusia tidak diciptakan Tuhan untuk diam-diam lihat orang kerja. Dia mau kerja sesuatu, mau atur sesuatu. Dari kecil kita memang sudah mempunyai sifat hakiki seperti itu. Dan kita memang dicipta seperti itu. Namun demikian saudara-saudara, jikalau kita yang suka mengatur orang lain, kita yang suka menguasai orang lain, kita yang suka memerintah orang lain, sendiri kita tidak ada perintah Tuhan dan kuasa Tuhan menaklukkan diri kita, maka sifat keliaran kita akan menjadikan segala sesuatu tambah banyak pemberontakan, kesulitan, dan kekacauan yang tidak mungkin diselesaikan. Saudara-saudara, ini ordo otoritas harus dimengerti oleh keluarga Kristen. Yang menjadi suami, engkau mengetahui engkau taat dulu kabar Tuhan, engkau menjalankan prinsip Tuhan, maka dengan demikian engkau mengatur rumahmu, itu menjadi tidak terlalu sulit. Engkau yang taat kepada Tuhan, engkau menuntut supaya anak-anakmu taat kepada engkau, itu menjadi tidak terlalu sulit. Saudara-saudara, Paulus berkata, hei anak-anak, hormatilah orang tua di dalam Tuhan. Paulus tidak mengatakan hormatilah segala orang tua. Apa yang mereka katakan semua benar, semua didengar. Tidak, banyak orang tua yang tidak beres. Ada orang tua yang menikahkan anaknya karena dia mengetahui yang melamar anak itu orang konglomerat. Maka dia tidak peduli anaknya bahagia atau tidak, cinta atau tidak. Pokoknya kalau menikah sama orang kaya, dia bangga. Lalu karena keinginan keuangan banyak, dia menikahkan anak yang tidak cinta. Saudara-saudara, banyak orang tua yang tidak beres. Kita yang tidak beres mungkin menjadi orang tua orang lain. Waktu kita menjadi orang tua, bisa langsung otomatis menjadi beres? Tidak mungkin. Kecuali kita membereskan kita senantiasa di hadapan firman Tuhan. Ada orang tua yang memiliki sesuatu untuk anaknya karena sesuatu dendam, karena sesuatu trauma, karena sesuatu yang ketidakberesan di psikologi dia, sehingga dia memaksa anaknya harus sesuai dengan apa yang dia mau. Saudara-saudara, orang tua yang baik adalah mencari kehendak Tuhan, lalu taat kepada prinsip Tuhan, lalu melihat bagaimana anak itu bisa dipertumbuhkan sesuai dengan apa yang Tuhan tanam di dalam hatinya. Saudara-saudara, to accomplish others, that is the principle of love. Pada waktu anak saya sudah umur 18 ke atas, Pak boleh nak ini, boleh nak itu, saya selalu mengatakan jawab sendiri. Saya tidak katakan tidak boleh, boleh, karena saya tidak mau terus memakai kuasa. Kuasa itu diberikan kepada aku pada waktu mereka kecil, saya mutlak. Tapi saya mengetahui pelepasan itu pelan-pelan menjadikan mereka dilatih supaya mereka boleh mengambil keputusan sendiri. Dan mereka tidak boleh harus taat seluruhnya kepada saya karena saya tidak mau menjadi diktator. Saudara-saudara, ibu saya memberikan contoh yang baik untuk keluarga dan saudara kami di dalam keluarga saya. Engkau 7 anak laki-laki sudah besar. Ibu tidak akan campur dan tidak ikut urus memilih jodoh bagimu. Engkau harus pilih baik-baik sendiri. Karena yang nikah kamu bukan aku. Ibumu mengatakan, pilih salah rugi sendiri seumur hidup, pilih benar engkau bahagia. Loh, bagaimana tahu salah dan salah? Pikir, lihat, baca kitab suci, doa, dan baik-baik engkau taat kepada pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian. Dan setelah kita menikah, semua menantu dijadikan teman. Bukan dijadikan menantu yang disiksa. Orang Tionghoa dulu itu kalau menyiksa atau menganiaya menantu itu luar biasa terkenalnya. Apalagi kalau mertua yang betul-betul berjiwa diktator. Saudara-saudara. Dan saya mikir kalau seorang mertua terhadap mantunya yang keras sekali, tuntunnya begitu hebat dan sulit sekali. Lalu seorang menantu yang sudah pernah disiksa oleh orang tua, kalau dia sendiri sudah tua menjadi menantu, kan dia pernah tahu caranya disiksakan susah. Maka mestinya dia baik sama menantu yang akan datang, bukan? Tapi kebanyakan tidak. Yang pernah disiksa, dia akan siksa lagi yang lain. Karena dia mempunyai sesuatu pikiran, sistem peluncu. Dulu giliranku, sekarang giliranmu. Itu namanya jadi manusia. Nah saudara-saudara, ibu saya tidak demikian. Dia mengatakan, yuk kalau sudah nikah, semua menantu saya itu teman saya. Saling menghormati seperti teman. Nah saudara-saudara sekalian,
Sekarang saya mewariskan itu dan saya kira itu prinsip Alkitab. Kita mendidik anak bukan mau mereka semua taat kepada kita. Waktu sebelum umur 3, 100% ketat, tidak ada rundingan. Anak saya tidak boleh pilih mau pakai pakaian apa. Saya kasih apa-apa, kasih makan apa. Anak 3 minumnya mau air jeruk. Nanti umur 6 mau champagne. Jadi sudah umur 12 brandy. Ya. Nanti kalau sudah umur 18 maunya marihuana. Cilaka kamu. Saudara-saudara. Sebelum umur 3 saya 100% ketat. Sudah umur 6 saya 75% ketat. Umur 12 50% ketat. Untuk umur 20 saya sudah lepas dia. Dan dia rundingan sama saya. Seperti saudara. Saudara-saudara. Waktu rundingan prinsip Tuhan yang menjadi patokan. Boleh atau tidak. Bukan saya mau tidak mau. Saudara-saudara. Anak saya mengatakan ada satu mobil yang sangat bagus. Tapi besar sekali. Tapi bagus sekali. Saya tahu dia ingin itu mobil. Ya, semua anak saya tidak boleh beli mobil baru. Karena terlalu mahal. Sampai sekarang saya pakai mobil. Selalu pakai setelah 7 atau 8 tahun baru saya beli. Saya tidak pernah beli mobil baru. Setelah 7 tahun itu biasanya harganya sudah rendah sekali. Tapi kalau mileage-nya masih sedikit, itu masih bagus sekali. Jadi saya carinya begini. Dia juga ikut. Ini tahun 99, dia cari tahun 90. Lalu baru dia telepon 2 minggu yang lalu. Pak boleh enggak? Pak beli mobil ini. Saya kira bagus dan besar. Saya pikir sendiri. Karena apa? Karena mobil yang begitu besar. 2 hal. Pertama, nanti kalau rusak ongkos bikinnya itu mahal sekali. Bensinnya besar sekali. Dan ketiga, itu kamu sudah biasa mobil besar. Besok lihat mobil kecil. Kamu seumur hidup dah suka lagi. Karena sudah biasa naik kuda, dah mau naik anjing lagi. Lalu engkau ambil keputusan sendiri. Menurut Bapak, menurut saya, ya itu menurut kamu. Kamu pikir sendiri. Itu urusanmu. Dan dia ambil keputusan, dia harus pikir baik-baik. Karena dia seorang manusia mulai dewasa. Saudara-saudara. Karena mobil sudah 9 tahun, jauh lebih murah. Murah sekali. Dia mau pilih. Tapi itu boros. Dia bilang, saya akan karena boros. Dan uang sangat minim. Saya akan pakainya sedikit sekali. Ya lebih baik, jangan banyak keluar. Saudara-saudara. Setiap orang itu seorang manusia. Setiap orang adalah peta teladan Allah. Adalah orang lain. Anak adalah orang lain. Kebetulan lahir di rumah kita. Semua 1, 2, 3. Anak adalah orang lain. Yang dilahirkan di rumah kita. Bukan kebetulan. Tuhan yang pimpin ya. Saudara-saudara. Ada orang mengatakan. Orang reform tidak boleh memakai kebetulan. Kecuali dia menyebut tidak ada yang kebetulan. Jadi sebut itu boleh. Nah saudara, anak itu orang lain. Dilahirkan di rumah kita, maka sebutnya anak. Kalau orang lain dilahirkan di rumah orang lain, itu namanya anak orang lain. Nah saudara-saudara, orang lain tapi dilahirkan di rumah saya, itu namanya anak saya. Jadi setiap anak itu ada seorang yang berindividu yang berbeda dengan saya. Saya jangan mengharapkan anak saya harus sama seperti saya. Tidak. Saya suka musik. Kalau mereka tidak suka, apa boleh berbuat? Tetapi sebelum mereka menjadi tidak suka, saya boleh memberikan pengaruh, memberikan penjelasan, sehingga sampai mereka, oh sadar, ini bagus, lalu mereka senang. Itu pengaruhku. Dan semua prinsip itu harus ada Tuhan yang menjadi sumber otorita yang tertinggi. Saudara-saudara, di Hong Kong ada satu pasang suami istri pindah ke Australia. Anaknya bagaimanapun tidak mau pindah. Papa mamanya pasti mau pindah. Anaknya tidak mau pindah. Mama bilang mesti pindah. Akhirnya dipaksa dipindah. Dan sampai di Australia saben hari anak itu marah-marah. Saben hari nangis. Sampai teriak-teriak. Papa mamanya tidak peduli. Pelan-pelan engkau pasti akan bisa sesuai di sini. Dan saudara-saudara, 1 tahun kemudian anak itu mulai diam. Tidak mau bicara. Dan tidak mau ngomong lagi. Tidak berdebat lagi. Papa mama bilang, nah, coba sudah adaptasi kan? Sudah diam kan? Mereka kira sudah selesai. 3 hari kemudian. Anak loncat dari lantai 27. Tapi tidak mati. Kakinya lumpuh. Tulangnya dari spinal cord seluruhnya lumpuh. Dan sekarang berbaring seumur hidup. Tidak bisa lagi berjalan. Tidak lagi sekolah. Tidak bisa lagi hidup. Tidak bisa lagi menikah. Dan baru umur 23 tahun ini. Saudara-saudara. Itu terjadi kira-kira 3 tahun yang lalu. Otorita yang mutlak mungkin menjadikan anak kita
budak yang tidak berinisiatif. Mungkin menjadikan dia sadar dan akhirnya baik. Dan mungkin menjadi hancur karena otoritas yang mutlak, tidak ada otoritas lebih tinggi di atas lagi. Saudara-saudara sekalian, bangsa Indonesia, saya mungkin mengkhawatirkan, saya mulai mengkhawatirkan orang-orang yang sudah biasa menjara, mencuri, memukul, memaksa, menculik. Mereka hari depan kebebasan yang liar itu tidak lagi bisa dikendalikan. Karena sudah ada contoh militer yang menculik. Akhirnya rakyat merasa tidak ada otoritas yang menjadi contoh. Saudara-saudara, kembali kepada ayat-ayat ini. Kamu yang menjadi orang tua, mendidik anakmu di dalam Tuhan. Dan anak-anak itu mentaati orang tua di dalam Tuhan. Saudara-saudara, obey your fathers, respect your father and mother in the Lord. Di dalam Tuhan. Jadi di sini ada satu ikatan agar keluarga kita itu dijamin aman. Kalau kita takut kepada Tuhan, kita taat kepada prinsipnya, kita betul-betul menjalankan firman-Nya, maka kita dijamin oleh Tuhan. Anak-anak kita boleh dididik dengan baik. Tuhan Allah memberikan kita, setiap orang ada ibu, ada bapak. Saya tidak mengerti apa itu bapak, karena umur 3 ayah saya meninggal dunia. Dan saya tidak pernah mengerti apa itu bapak. Waktu saya umur 5, saya masuk sekolah. Dan saya pulang tanya mama. Di dalam buku pelajaran pertama, papa, mama, kakak, adik. Kenapa saya cari ada mama, ada kakak, ada adik, tidak ada papa? Dia hampir menangis dan mengatakan, papamu sudah tidak ada. Kemana? Pergi ke tempat yang jauh sekali. Mana? Engkau tidak tahu. Engkau tidak bisa pergi. Kenapa? Dia egois sendiri pergi. Kenapa tidak bawa? Dia sudah mati. Apa itu mati? Mati itu di tempat yang jauh sekali. Kapan balik? Tidak balik lagi. Dan mulai hari itu saya tahu orang lain ada, papa saya tidak ada. Dan kadang-kadang saya lihat orang lain ada sesuatu, saya ingin juga mempunyai, tak bisa. Mereka bisa ada, engkau tidak bisa ada. Kenapa? Karena mereka ada papa, engkau tidak ada. Waktu saya kecil saya sangat minder. Tapi saya setelah menerima Tuhan Yesus, tak pernah saya bersungut kepada Tuhan karena saya dijadikan anak piatu. Tak pernah saya menyesal karena saya tidak mempunyai ayah. Karena saya tahu dialah ayahku. Dan dengan perjuangan-perjuangan yang tidak ada pada orang lain, yang Tuhan latih saya, menjadikan saya mendirikan gereja, melatih rekan saya, sama. Semua orang harus berjuang. Dan saya mendidik anak sama. Tidak ada manja. Tidak ada segala sesuatu yang disediakan seenak mungkin. Tidak ada. Semua orang belajar. Dan saya memikirkan cara Tuhan mendidik seluruh umatnya sama. Membiarkan umatnya bergumul melalui kesulitan. Sehingga imannya bertumbuh. Iman tidak akan bertumbuh di dalam greenhouse. Iman tidak akan bertumbuh di dalam kemanjaan. Iman bertumbuh karena seorang ayah yang mempunyai prinsip. Itulah sebab pada waktu saya pertama kali membaca The Prayer of a Father yang ditulis oleh General MacArthur yang memenangkan peperangan dunia kedua dan akhirnya memaksa Kaisar Hirohito harus di atas itu kapal Missouri, di situ mentandatangan akan penyerahan Jepang. Saudara-saudara, dia mengatakan, oh Tuhan, jangan memberikan jalan terlalu lancar untuk anak-anakku. Tuhan, kalau mungkin berilah ombak yang besar kepada dia, taufan yang besar kepada dia, supaya anakku bukan saja tidak jatuh di dalam ombak, malah boleh berdiri tegak dan menolong mereka yang di sekitarnya yang sedang mau ditelan oleh ombak. Setelah itu, aku yang menjadi ayah baru mengatakan, hidupku tidak sia-sia di dunia, dan aku boleh tutup mata waktu meninggal dunia, melihat anakku sudah berjuang dan jadi. Apa yang saya katakan dari mimbar bukan, tidak ada satu kalimat bohong atau melawan hati nuraniku. Itu menjadi kekuatan aku melayani Tuhan, saudara-saudara. Dan saya memakai prinsip inilah, mendidik anak saya, dan mendidik rekan, dan mendidik kalian yang menjadi anggota di gereja ini. Saudara tidak akan dijadikan anggota yang manja, saudara tidak akan dijadikan seorang saksi Kristus yang seenaknya, tidak. Kecuali saya mati, prinsip ini tidak akan berubah. Saudara-saudara sekalian, taatlah ibumu, bapamu di dalam Tuhan.
berarti orang yang menjadi pemimpin, orang menjadi kepala keluarga, menjadi bapak dan ibu, engkau harus mendidik anakmu dalam prinsip-prinsip yang Tuhan nyatakan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, Paulus mengatakan taat kepada orang tuamu di dalam Tuhan. Ini seharusnya. Berarti anak-anak jangan kira kalau saya hormat orang tua ini jasaku. Tidak. Ini seharusnya. Ini adalah hal yang patut kau lakukan. Engkau adalah anak. Biarlah anak-anak menghormati orang tua dan mengetahui ini sesuatu yang harus saya lakukan. Karena ini sesuatu yang dikewajibkan kepada aku. Ini sesuatu mandat. Dan ini sesuatu peraturan prinsip yang sudah Tuhan tetapkan di dalam masyarakat manusia. Dan orang tua jangan terlalu membiarkan anakmu itu menjalankan sesuatu yang melawan prinsip, lalu engkau tetap memuji-muji atau tetap melonggarkan akan mereka. Kalau anak kurang ajar, berani engkau hajar. Kalau anak kurang baik, engkau berani bicara. Kalau anak itu melewati real, engkau harus panggil dia, berkata kepada dia secara serius, secara sungguh-sungguh, tidak peduli dia bagaimana hebatnya. Saudara-saudara, karena itu anak. Kita harus mengketat anak sendiri lebih daripada mengketat anak orang lain. Mengapa banyak pendeta anaknya gagal? Karena pendeta sendiri sudah pikul salib, lalu kira anaknya boleh dimanja. Saya tidak. Saya kira ini tidak benar. Mengapa banyak pendidik tidak bisa didik anak sendiri? Karena dia pakai teori untuk orang lain, tetapi pakai segala prinsip yang melawan teori untuk anak sendiri. Maka tidak beres. Mengapa banyak orang yang tidak mengerti ilmu pendidikan anaknya baik-baik? Karena tidak ngerti, maka mereka dengan gentar mendidik anak dengan prinsip-prinsip. Akhirnya Tuhan berkati. Saudara-saudara, segala pengetahuan akademis hanya menjadikan satu teori, itu merusak seluruh sistem pendidikan. Jikalau teologi, psikologi, pendidikan, semua itu hanyalah sesuatu yang dipelajari demi untuk mendapatkan sesuatu derajat akademis, tapi akhirnya itu teori tidak dijalankan, itu menjadi lebih cilaka. Karena yang tidak ada, mungkin karena tidak ada menjadi ada. Yang ada karena merasa diri sudah ada, akhirnya menjadi tidak ada. Ini paradoks. Saudara-saudara, kalau anak baik kepada orang tua, tidak usah terlalu hebat. Itu seharusnya. Dia harus hormat kepada orang tua. Orang tua seharusnya mendidik anak. Dan jangan kita menganggap kita berjasa besar kepada anak. Itu hanya sesuatu yang Tuhan mandatkan kepada kita. Saudara-saudara. Jadi di sini peranan manusia tetap adalah di dalam derajat peranan manusia. Anak-anak dididik dengan baik, itu adalah sesuatu yang keharusan orang tua kerjakan. Dan anak-anak hormat kepada orang tua, itu juga sesuatu yang keharusan anak-anak itu mengerjakan. Sehingga tidak ada manusia mempunyai kedudukan terlalu tinggi untuk mewakili Tuhan Allah. Dan jikalau pada satu hari orang tua minta anak berbakti kepada dia seperti kepada Allah, itu sudah merebut sesuatu derajat, merebut sesuatu hak yang hanya dimiliki oleh Tuhan Allah. Itu sebab orang Kristen evangelical daripada abad ke-19 permulaan mentegakkan satu prinsip di Tiongkok, melarang akan ancestor worship, tidak berbakti kepada orang mati. Karena dia berjalan di dalam rencana yang Tuhan tetapkan bagi umat manusia, mendidik anak, tapi dia bukan Allah, dia tetap manusia. Manusia tetap manusia, maka yang bagaimanapun berkorban untuk anak tidak berhak merebut hak Allah, minta anak berbakti kepadamu. Dan anak bagaimana baik kepada orang tua tidak berjasa, karena itu seharusnya. Kalimat-kalimat di Alkitab ini sangat dalam artinya. Kamu yang menjadi anak-anak, hormatilah orang tua, karena ini seharusnya. Ini hanya sesuatu kewajiban, bukan sombong, bukan satu jasa, bukan satu kehebatan luar biasa. Tidak, ini seharusnya. Orang tua mendidik anak seharusnya. Anak menghormati orang tua seharusnya. Karena ini semua merupakan apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan mendidik di dalam Tuhan. Dan yang anak kecil, anak-anak kepada orang tua, mentaati mereka juga di dalam Tuhan. Sehingga di dalam keluarga, Tuhan tetap yang paling penting, paling tinggi, paling dasar, yang paling berperan. Bukanlah manusia. Saudara-saudara. Dan dikatakan di ayat ketiga di sini, hormati orang tua supaya engkau diberkati. Apa artinya? Ini rahasia besar. Ini bijaksana yang tinggi. Yaitu orang yang menghormati orang tua, dia sangat diberkati oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara. Apa sebab?
Karena dia berada di dalam satu ordo, sesuatu prinsip otoritas ini. Sehingga barang siapa yang menghormati Tuhan Allah mendapat berkat dihormati oleh orang lain. Barang siapa taat kepada Kristus mendapat berkat side effect, dia ditakuti oleh orang lain. Barang siapa yang taat kepada Tuhan Allah dan sungguh-sungguh melayani dia, mendapatkan istri yang mau sehati melayani dengan dia. Dan barang siapa suami istri yang betul-betul taat kepada Tuhan Allah, menjadi contoh, mendapat berkat bahwa anak-anaknya juga hormat kepada dia. Nah, anak-anak yang hormat kepada orang tua mendapatkan kehormatan masyarakat dengan sendirinya. Ini semua ada side effect terus menerus. Ini menjadi satu berkat yang tersimpan di dalam prinsip kehormatan ini. Saudara-saudara, itu kemungkinan merespek orang. Ini adalah sistem value created and implanted into human nature. Allah telah memberikan penanaman di mana ada konsep nilai, ada pengertian nilai, penghormatan nilai yang sudah Tuhan tanamkan di manusia, sehingga kita bisa menilai ini beres, ini tidak beres, ini harus dihormati, ini direspek, ini tidak. Dia bisa mengetahui siapa harus direspek, siapa tidak boleh direspek. Itu berarti engkau mempunyai pendirian nilai, dan pendirian nilai berdasarkan konsep nilai. Konsep nilai berdasarkan anugerah Tuhan, karena engkau dicipta menurut peta dan teladan Tuhan Allah. Dan penilaian tertinggi engkau harus menyembah. Dan penilaian tertinggi yang beroknum itu namanya Tuhan Allah. Maka kita menyembah Allah karena dia adalah nilai tertinggi. Nah saudara-saudara, penaklukan kepada nilai mengakibatkan side effect. Orang lain kalau merasa engkau cukup direspek, mereka akan memberikan respek. Respek manusia datang kepada kita tidak bisa dipaksa. Semua bos-bos yang besar di dalam satu perusahaan yang besar, orang hormat kepada dia karena dia masih bos. Itu kehormatan karena ada unsur profit, unsur daripada kuasa, unsur daripada sesuatu sistem masyarakat mengenai profit pribadi. Tapi pada waktu dia bukan bos, tapi sudah ditambah dengan gem, menjadi gembos, saudara-saudara, maka kehormatan itu tidak ada lagi. Jikalau waktu engkau kaya, orang hormati engkau. Waktu engkau miskin, engkau tetap hormati. Baru engkau sadar, dia dihormati bukan karena kekayaan. Dia dihormati karena watak dan moralnya tinggi. Nah itu yang saya minta saudara-saudara. Jikalau seorang miskin dihormati orang lain, namun dia tanya, apakah yang menjadi modal saya dihormati oleh orang lain? Karena uang? Tidak. Karena dia mempunyai watak, mempunyai ajaran, mempunyai kalimat, mempunyai sesuatu contoh di mana orang lain dekat dengan dia rasa ini harus disalut karena orang ini bermutu. Bukan karena uang, bukan karena kemuliaan, bukan karena kuasa, karena moralnya, spiritualnya, karena sesuatu yang mengalir keluar dari hatinya menjadi cahaya memancar kepada masyarakat. Nah orang mengatakan I respect him because he is so good. Itu yang penting. Guru, kalau anak-anak takut kamu karena engkau mempunyai kekuasaan besar, bisa mengeluarkan mereka, engkau bisa menurunkan angka mereka, itu guru diktator yang tidak berguna. Tapi guru dihormati kalau engkau mengajar kebenaran, engkau menjadi contoh, engkau mempunyai semacam pelayanan yang menyentuh ke dalam hati nurani orang. Itu baru menjadi seorang yang patut dihormati. Orang tua demikian juga. Orang tua hormat kepada Allah Bapa, tak mungkin anaknya tidak hormat kepada dia. Dan itu definisi apa artinya dan implikasinya, bagaimana aplikasikan akan kehormat kepada Tuhan, itu soal lain lagi. Saudara-saudara. Dan demikian juga orang anak muda yang hormat orang tua, masyarakat semua menjunjung tinggi dan menghargai dia. Engkau bilang papa saya tidak ada pengetahuan terlalu tinggi, saya ngomong apapun dia tidak ngerti, buat apa saya hormat sama dia? Saudara jangan hormat sama seseorang hanya karena pengetahuan. Jangan hormat sama seseorang hanya karena dia mempunyai studi yang tinggi. Saudara-saudara, kalau seorang yang cuma sekolah dasar akhirnya bisa kumpulkan uang sampai engkau sekolah di luar negeri, pulang jangan menghina. Lu tahu apa? Saya tahu atom, bom atom. Kamu cuma tahu kacang atom. Mama saya, papa saya tidak tahu apa-apa. Saya sudah belajar fisika, saya sudah belajar apa? Atomic power. Engkau apa? Lulusan Purwokerto SD. Terus ngomong apa sama mama nangri? Ngomong apa sama papa nangri? Engkau mulai tidak hormat dia. Kurang ajar kamu. Yang bikin kamu bisa belajar sampai tinggi itu siapa? Karena dia dong. Yang melahirkan kamu siapa? Dia. Orang yang tidak mengerti menghormati orang tua itu orang goblok. Orang yang tidak mengerti menghormati orang tua itu orang tidak mungkin dihormati oleh masyarakat.
Saudara-saudara, saya kali-kali berkata kepada rekan-rekan, meskipun engkau honornya tidak banyak, kirim uang kepada papa mamamu enggak. Pendeta-pendeta tidak kaya. Kalau pendeta tidak dapat uang banyak, tetapi masih tinggal di rumah orang tuanya, masih suruh orang tua kasih makan, itu pendeta kurang ajar. Biarpun pendeta, saya tidak mau dengar khotbah dia, tapi dia tidak ada banyak uang, masih bisa memberikan sedikit untuk mengingat orang tua. Itu benar. Itu sepatutnya. Pertama kali saya menerima gaji, saya memberikan 60%, 66% kepada ibuku. Sisanya itu tidak cukup saya naik bus untuk menjadi dosen mengajar di Malang. Maka saya berapa tahun tidak ada uang naik bus menjadi dosen. Karena apa tidak ada uang? Karena uang dari saat yang saya menjadi dosen honorer saya, semua saya serahkan kembali kepada saat. Kenapa? Karena waktu saya masih sekolah di saat saya pernah mendapatkan beasiswa. Dan sekarang saya harus kembalikan uang untuk bisa lanjutkan kepada orang lain. Saya tahu prinsip itu. Maka tidak cukup uang. Bagaimana di dalam 1 tahun saya lihat perongkosan itu makin berat 3 kali. Dan saya punya honor dari gereja tidak tambah 1 rupiah. Akhirnya cukur rambut pun tidak ada uang. Saya mesti cukur rambut sendiri. Akhirnya sampai sekarang saya cukur rambut sendiri. Puji Tuhan, hemat ya. Maaf ya tukang cukur, tidak laku kalau saya tidak ke situ. Saudara-saudara. Dan karena dilatih Tuhan, saya tidak pernah pikir, wah kalau saya mempunyai uang banyak gini-gini. Dulu ya kalau orang pergi sekolah itu, ya kalau bisa pergi sekolah, berapa tahun pun baru pulang. Kakak saya pergi Amerika sekolah, sampai kira-kira 15 tahun baru pulang. Tidak ada uang pulang. Orang sekarang, waduh, setiap bulan, setiap setengah tahun bisa pulang. Lalu saya kira mama berat. Mama seorang janda, kerja berat. Jadi gaji saya makin banyak kasih. Sisanya uang tidak cukup naik. Bus pun tidak ada uang. Bagaimana? Saya naik truk. Minta ngompreng sama truk. Dari Surabaya ke Malang. Sampai di Malang. Bagaimana? Bau ikan asin. Karena di dalam truk duduk di tengah-tengah ikan asin. Saya bandingkan saya dulu sama sekarang hamba Tuhan. Lain sekali. Lalu saya cepat-cepat mandi. Pakai baju baik. Masuk kelas jadi dosen. Mereka tidak bau ikan asin. Saudara-saudara, itu cara berapa tahun begitu. Tapi saya jadi. Saudara-saudara. Dan ibu saya tahu, ini anak sekarang sudah bisa dapat uang. Meskipun tidak banyak, dia mengingat orang tua. Ingat kebutuhan keluarga. Hormatilah orang tuamu, supaya kamu diberkati. Jangan kurang ajar kepada yang melahirkan kamu. Karena mereka wakil Tuhan. Ibu dan bapak adalah wakil Tuhan di dalam 4 hal. Pertama, secara kedudukan mereka menjadi sumber keberadaanmu di dunia ini. Sebagaimana Tuhan mencipta engkau berada di dalam sejarah, maka ibu bapamu melahirkan engkau sehingga engkau berada di dalam masyarakat. Mereka mewakili Tuhan menjadi sumber keberadaanmu di dalam dunia ini. Ini pertama. Kedua, ibu dan bapak mewakili Tuhan menyatakan sifat ilahi di dalam bagian moral. Misalnya papa bersifat otoritatif dan menjalankan kekerasan hukuman, mewakili Tuhan. Ibu merawat, memelihara, mencintai, take care. Itu mewakili cinta kasih dan pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara, ibu bapak mewakili Tuhan tidak menjadi sumber keberadaan karena Tuhan mencipta mereka melahirkan. Ibu bapak mewakili Tuhan karena Tuhan menghakimi dan Tuhan memelihara. Di dalam sifat moral, bapak mewakili otoritas Tuhan Allah. Bapak mewakili Allah yang menjalankan keketatan, penghakiman, keadilan. Ibu mewakili Tuhan di dalam melaksanakan cinta kasih, kemurahan, pengampunan, dan juga pemeliharaan. Mereka mewakili orang tua. Mereka orang tua mewakili Tuhan. Bagaimana boleh anak-anak kurang ajar sama orang tua? Tidak boleh. Karena mereka wakil Tuhan. Ketiga, mereka mewakili Tuhan tidak mendidik engkau. Karena mereka mendidik engkau, maka ada rencana, ada prinsip, ada blueprint. Orang tua yang tidak ada blueprint, tidak ada rencana untuk mendidik anak-anak, itu orang tua yang belum menjalankan tugas. Saudara-saudara, ya saya sudah serahkan sama pendeta kok. Saya sudah serahkan sama guru kok. Saudara-saudara, enak aja kamu.
Hah? Ada seorang mengatakan, anak saya serahkan, sudah dibaptiskan, sekarang kau jadi kurang ajar ya. Maksudnya kalau sudah dibaptiskan dijamin seumur hidup jadi Petrus, Paulus begitu. Hah? Dibaptiskan itu hanya berarti engkau berjanji di hadapan Tuhan, engkau menjadi orang tua yang mendidik dengan firman. Bukan berarti serahkan gereja. Lalu satu kali di sekolah minggu, lalu dia menjadi orang rohani. Saudara-saudara, kalau di rumah satu hari adalah 15 jam, di sekolah adalah 6-7 jam. Lalu satu minggu cuma 1 jam di gereja. Engkau kira anakmu itu bisa menjadi baik karena anugerah Tuhan? Begitu saja. Tuhan mau engkau pikul tanggung jawab untuk mendidik anak, apalagi anak yang pintar, memerlukan pemerasan otak yang lebih besar karena sulit mendidik mereka. Yang lebih bodoh, lebih gampang didik. Engkau mau gampang yang minta Tuhan kasih anak goblok, gampang sekali. Kalau anakmu pintar sekali, otaknya cair sekali, sangat berinisiatif dan sangat kreatif, engkau harus lebih kreatif dari dia baru bisa mengendalikan kekreatifan dia. Saudara-saudara, memang tidak gampang, tapi perlu. Keempat, orang tua mewakili Tuhan menjadi contoh hidup yang tanpa bersuara. Saat-saat orang tua tidak berbicara, tapi sikap mereka, cara mereka menangani sesuatu, harus kau belajar baik-baik. Banyak anak-anak tidak dengar perkataan orang tua sampai orang tuanya mati baru mulai ingat. Waktu papa mama gini. Ya tahu. Sudah tahu. Terima kasih cintamu yang cerewet. Ya. Sudah tidak usah ngomong. Sudah tahu. Nanti papa mama sudah mati mikir lagi. Dulu pernah ngomong apa ya? Oh ya betul juga ya. Aduh, kalimatnya papa mama semua benar. Waktu muda, waktu dia masih ada, semua cerewet. Waktu dia sudah mati, semua benar. Karena apa? Karena engkau tidak mau diganggu. Karena engkau sendiri mau jadi Allah, tidak mau diganggu. Tapi Tuhan mau memakai orang tua untuk memberikan peringatan. Dan saya minta orang tua juga jangan terus mengulangi apa yang sudah mereka tahu. Orang paling tidak senang dengar kalimat-kalimat yang sudah tahu. Dia ngomongin terus. Ya, kesabaran mereka juga. Ya, saya tidak membela orang tua atau membela anak-anak tua-tua. Tak bela. Begitu ya. Saudara-saudara. Memang tidak gampang. Tapi orang tua pada waktu saat kesulitan. Saat seharusnya cemas. Tidak cemas. Saat harus khawatir. Tidak khawatir. Saat harus lari. Tidak lari. Saat yang paling penting itu. Saudara-saudara. Itulah saat anak melihat siapa engkau. Engkau harus pada saat-saat yang paling krisis mewakili Tuhan. Ini 4 hal. Sebagai sumber keberadaan mereka, engkau mewakili Tuhan. Sebagai pengketat, pendisiplin, dan penjaga, pemelihara, engkau mewakili Tuhan. Sebagai pendidik yang berencana, engkau mewakili Tuhan. Sebagai teladan hidup, engkau mewakili Tuhan. Biar orang tua yang diberi hak Tuhan menjadi bapa dan ibu sadar, waspada, dan baik-baik mengingat akan tugas itu. Sehingga anak itu boleh diajar dengan baik. Dan anak-anak yang taat kepada orang tua, di sini dikatakan, taatlah kepada orang tuamu, hormatilah kepada mereka, karena inilah perintah pertama yang mengandung janji. Nah, saudara-saudara, apakah benar ini perintah pertama yang mengandung janji? Bukannya di dalam 10 hukum sebelumnya juga ada yang mengandung janji? Saudara-saudara, aku akan memberkati akan anaknya sampai 1000 generasi. Kalau engkau benci kepada aku akan membalas akan kepada 3-4 generasi. Tapi yang taat kepada Tuhan, itu akan aku berkati sampai 1000 generasi. Adam sampai sekarang belum 1000 generasi. Itu berarti apa? Hidup kekal. Itu berarti Tuhan menjadikan hidup kekal kalau engkau betul-betul mengenal dan taat kepada Tuhan. Tapi saudara-saudara, kenapa di sini katakan ini adalah janji pertama? Bahasa Indonesia tidak diterjemahkan ini. In the first commandment with the promise. Ini ada perintah pertama yang mengandung janji. Karena ini ada perintah antara manusia sama manusia. Saudara-saudara, terhadap Tuhan itu adalah
di dalam hukum 10 hukum 1-4, 5-10 ini adalah manusia dan manusia. Antara manusia dan manusia yang pertama yaitu hukum kelima, hormati orang tua. Hukum kelima ini adalah permulaan dari hukum antara manusia dan manusia. Hubungan antara manusia dan manusia yang pertama adalah kepada orang tua. Jadi bijaksana yang tertinggi di dalam dunia ini terhadap orang lain, yaitu bisa menghormati orang tua. Itu merupakan satu bijaksana yang tertinggi di dalam hubungan antara manusia. Saudara-saudara, yang lebih senior dari kita, hormati dia. Jangan karena engkau lebih tinggi studinya, engkau menghina orang tua. Orang tua secara akademis mungkin kalah sama anak muda. Orang tua secara pengalaman kristalisasi daripada kebijaksanaan hidup jangan dihina. Karena mereka mempunyai sesuatu yang tidak ada pada mereka yang belum cukup usia. It takes time to have that kind of wisdom. Jika kamu taat kepada orang tua dan hormati mereka, kamu akan diberkati. Dan bukan saja demikian, kamu akan umur lebih panjang. Engkau bilang umur lebih panjang, masa? Kalau taat sama orang tua lebih panjang? Nah tentu ada orang taat sekali sama orang tua umurnya 27. Ada orang kurang ajar umurnya 70. Nah saudara-saudara, ini satu prinsip yang tidak bisa lihat dari fenomena. Yang disebut perpanjang, yang disebut umurnya panjang. Bukan saja engkau mempunyai umurnya panjang saja. Engkau mempunyai pengaruh juga lebih panjang. Dan bukan saja demikian, engkau akan mempunyai hidup yang meskipun terbatas umurnya, tetapi di dalamnya mempunyai berkat yang lebih besar dari orang lain. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita. Saya akan berhenti di sini, dan kita harap semua orang tua dan semua yang menjadi anak belajar dari apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Mari kita berdiri. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Maka di dalam surga ku beri terima kasih. Sekali lagi, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga ku beri terima kasih. Mari kita berdoa, minta Tuhan membenahi, Tuhan mengkoreksi, Tuhan memimpin, dan Tuhan memperbaiki hubungan keluarga kita masing-masing. Berdoa untuk orang tua, berdoa untuk anak. Masing-masing berdoa dengan situasi yang ada pada keluargamu sendiri. Kiranya berkat Tuhan, firman Tuhan, prinsip kitab suci boleh berjalan dan boleh memerintah di dalam hidup kita masing-masing. Semua buka suara, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami datang kepadamu menyerahkan keluarga kami satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Berkati anggota keluarga, berkati semua orang yang berada di rumah tangga kami, baik yang tua maupun yang muda. Tuhan pimpin satu persatu. Tuhan tidak meninggalkan kami, Tuhan tidak membuang kami. Tuhan pakai kami, berkati kami sehingga kami boleh hidup sesuai dengan prinsip kitab suci, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan hidup di dalam rencana yang Tuhan tetapkan bagi kami. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan memberikan ibu dan bapa kepada kami. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan memakan mereka, membesarkan kami. Kami berterima kasih Tuhan mempunyai prinsip firman Tuhan untuk kami taati. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati kami dan memberikan kekuatan kepada kami untuk menjalankan segala perintah Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati anak-anak kami. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.